Ya, ibu-ibu penuh ya. Mudah-mudahan nggak hujan ya, nggak hujanan. Kasihan. Itu juga yang kayak mepet ya, kasihan adik-adik. Kalau itu kali kesempitan, kita aja geser. Nah, kesempitan bu, yang belakang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ma ba'd. Hadatil kiram, para asatidz wabil khusus Ustaz Abdullah Hajidillah ya, maaf Abdillah bukan Abdullah, itu kan Ustaz Haji Abdillah, Ustaz Nabil, para asatidz asatidah yang lainnya juga mohon Ustazah Sutia hadir ya. Alhamdulillah Ustazah yang saya hormati, mata Allah bilih hayatiha, mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat walafiat, yang selalu membimbing, membina dan kemudian menuntun, mengajarkan kepada kita semuanya, khususnya ibu-ibu yang ada di RT 4 dan RT 5 dan seterusnya, luas ya. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ketua RW 011 Bapak Haji Saki, alhamdulillah beliau hadir di tempat kita. Anak-anak, tadi yang pada ribut ini nggak dikasih hadiah nih, nggak dapat takjil, nggak dapat buka. Ini ajam yang aktif ajam nih, bisa. Uzilah terdapat wahyu. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh di RT 04 ini, wabil khusus lingkungan Mushola Umi Salamah, yaitu Bapak Haji Abdurrahman, Bapak Budi, dan juga yang lainnya. Mohon maaf namanya kalau tidak disebutkan. Juga ibu-ibu yang hadir merupakan sepuh kita, apalagi yang hadir yang nyender itu paling sepuh Bu Desi, kayaknya paling sepuh di tempat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau panjang umurnya. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita pada hari ini sedang memperingati nuzulul Quran, Quran. Artinya mengingat, memahami tentang sejarah diturunkannya Al-Quran kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kala itu belum diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah hadirin hadirat sayyidin sayyidat rahimakumullah, nuzulul Quran atau Al-Quran diturunkan pertama kali ke bumi ini kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kesepakatan kesimpulan para mufasir merujuk ke ayat 41 surat Al-Anfal yang Rasulullah menyebutkan tentang diturunkannya Al-Furqan, yaitu ketika pertemuan dua pasukan besar di perang Badar itu terjadinya pada tanggal 17 bulan Ramadan. Al-Quran ini diturunkannya dua kali. Yang pertama adalah sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama dalam satu riwayat tanggal 24 atau tanggal 27 bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi, dari usianya 25 tahun dan seterusnya, memang dari kecil sudah memiliki tanda-tanda kenabian yang banyak yang ada pada diri Rasulullah SAW. Di antara yang populer dari sejak kecil, ibu, bapak yang saya hormati,
Dari sejak anak-anak Rasulullah itu pernah diajak berjualan sama pamannya Abu Thalib ke Sam. Di perjalanan itu awan selalu mengikuti di atas kafilah atau rombongan, di dalamnya yang ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang pendeta di sana itu melihat, yang namanya Buhairah itu melihat bahwa itu awan kenapa selalu mengikuti rombongan itu. Maka begitu dipanggil itu rombongan, disuruh mampir, dilihat semuanya, ternyata ada anak kecil. Begitu rombongan itu disuruh masuk ke rumah, anak kecilnya, namanya anak kecil Pak, di luar kan, Nabi Muhammad masih kecil. Menurut satu riwayat adalah baru belasan tahun. Begitu ditanya, sudah semuanya yang masukin tamu-tamu ini, kafilah ini sudah belum kayaknya deh. Begitu dilihat ternyata mana anak kecil di luar, suruh masuk dia. Begitu dilihat pada belikapnya Rasulullah, di sini punggungnya kayak kita ya, punggungnya Rasulullah itu ternyata terdapat ciri-ciri kenabian. Kata ini pendeta, inilah yang menjadikan kenapa awan selalu menaungi kalian itu, karena ada anak kecil ini. Sebaiknya cepat-cepat pulang karena ini anak terancam keselamatannya, karena dia ada sebagai calon nabi. Begitu. Nabi Muhammad itu kalau pergi, kalau jalan gitu, kemudian pohon-pohon yang ada itu adalah selalu merunduk. Begitu Nabi akan lewat, dia nunduk kayak menghormat gitu. Kayak Pak RW, Bapak Camat dan seterusnya kan orang besar kalau lewat kan kita suka menghormati ini. Jadi begitu merunduk. Itu adalah begitu ciri-ciri kenabiannya. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan yusallimu alayyal hajar. Rasulullah waktu mau pergi ke gua Hira, di mana adanya gua Hira itu? Di Mekah. Di mana adanya? Di Mekah, benar. Benar juga Bu, di Mekah ya. Di mana adanya Bu gua Hira itu? Yang sudah umroh haji di Jawa. Siapa yang jawab tuh? Mang Oleh. Entar Mang Oleh dapat hadiah ya, tenang aja. Catat Bu, Mang Oleh jawab Bu, di Jawa Balnur namanya. Dapat hadiah. Bukan hadiah masker enggak. Betul, saya kasih hadiah benar. Di Jabal Nur. Di Gua Hira itu adalah adanya di Jabal Nur. Jabal Nur itu Bu, Bapak, itu kurang lebih 7 kilo dari Masjidil Haram atau dari Ka'bah ya, Masjidil Haram. Rasulullah itu selalu uzlah, artinya menyendiri, merenungkan tentang keadaan kaumnya dan masyarakat di Mekah itu. Selalu mereka atau menyembah berhala, menyembah patung, menyembah salib dan seterusnya. Sedangkan para nabi dari dulu mentauhidkan Allah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW itu adalah bertahun-tahun sekian lama selalu uzlah, atau bahasa kitanya apa? Menyendiri itu. Apa namanya bahasa kitanya? Nabi Muhammad itu di Gua Hira itu? Ya, ada yang bilang tapa. Ya. Berada di Gua Hira. Pas malam ke-17 Rasulullah SAW usia 40 tahun. Nah tadi waktu berjalan ya. Jadi di jalan itu adalah batu itu yusallimu alayya, kata Nabi, batu itu salam. Assalamualaikum ya Muhammad, begitu. Bapak Ibu pernah nggak kalau lewat ada kambing Assalamualaikum? Enggak, burung puyuh pasti ada burung puyuh ya. Tapi batu memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ini cepatnya aja. Jadi Rasulullah ketika dua Hira itu datanglah Jibril, pertama menyampaikan Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat berapa? Ayat 5. Apa bunyinya pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menurut para mufassir bahwa ayat inilah yang pertama kali diturunkan dan menunjukkan, menandakan bahwa Muhammad menjadi nabi dengan ayat ini. Kemudian berikutnya setelah turun ini ayat, Nabi Muhammad SAW itu pulang ke rumah, maka Khadijah istrinya berkata, wahai Muhammad, kenapa seperti orang yang ketakutan, orang yang kedinginan menggigil? Jadi Nabi Muhammad itu setelah mendapatkan wahyu adalah sampai
menggigil. Maka istrinya Khadijah menyelimutinya. Lalu Rasulullah menyampaikan tentang kejadiannya, yaitu didatangi oleh malaikat Jibril tadi mendapatkan itu. Maka begitu disampaikan kepada pamannya, Waraqah bin Nawfal itu mengatakan bahwa itu Muhammad adalah namus atau Jibril seperti yang datang kepada Musa alaihissalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian adalah hikmah dari nuzulul Quran ini bagi kita semua. Yang pertama dengan diturunkan surat Iqra adalah supaya kita sering atau banyak membaca, banyak belajar, karena kebaikan, kebahagiaan dan tingginya derajat seseorang karena ilmu, dan ilmu dapatnya dengan apa? Dengan apa ilmu dapatnya? Membaca. Jadi kalau anak-anak ini yang rajin membaca, yang banyak membacanya, pasti anak itu menjadi anak yang pintar. Kemudian yang keduanya adalah Bapak dan Ibu rahimahumullah, setelah itu barulah turun wahyu berikutnya, yaitu surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Kum fa'anzir. Ayat ini merintahkan Allah kepada Nabi Muhammad supaya bangun dan menyampaikan peringatan atau berdakwah. Kepada siapa? Yang pertama, Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan Islam ini, dan juga kita semuanya, Bapak yang hadir di tempat ini. Yang pertama adalah wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah menyatakan dalam surat Asy-Syu'ara 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan, sampaikanlah ajaran Islam ini kepada orang-orang yang dekat dengan kalian. Rasulullah pertama kepada Fatimah dan Sofiyah, anak pamannya, dipanggil menyampaikan ajaran ini, menyampaikan Islam ini. Bapak dan Ibu, nih Rasulullah pertama kali mengajak agama, mengajak menyampaikan Islam ini kepada putri dan keluarga dekatnya. Bapak, kewajiban kita semuanya adalah pertama kali harus menyampaikan ilmu ini yang Bapak sudah ketahui, yang kita semua sudah ketahui, kepada siapa? Kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Kalau bapak dan bapak-bapak nih, bapak-bapak yang ibunya tidak bisa agama, tidak bisa Al-Quran, dibiarkan, sehebat apapun bapak-bapak ini semuanya, kita semuanya nanti akan mendapatkan azab, mendapatkan akibat yang besar. Rasulullah bersabda, inna asyadan nasi azaban yaumil qiyamati man jahula ahlahu. Orang yang mendapatkan siksa berat itu salah satunya adalah karena dia membiarkan, kita membiarkan istri kita, anak kita tidak tahu agama. Jadi kalau bapak, saya kan nggak bisa Pak Ustadz ngajarin Al-Quran sama istri saya. Kalau istrinya belum bisa, bapaknya belum bisa, disuruh datang ke majelis taklim belajar agama. Kalau tidak, maka bapak akan mempertanggungjawabkan nanti. Allah berfirman dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jadi begitu, bapak yang tidak bisa mengajarkan istrinya, anak-anaknya diserahkan ke tempat-tempat, ke ustazah yang bisa mengajarkan istri kita atau anak-anak kita. Kalau bisa bapak sendiri yang mengajarkannya, disampaikan semua ajaran-ajaran agama ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian berikutnya adalah hikmah nuzulul Quran ini. Kita ciri-ciri orang yang beriman kepada Al-Quran, salah satunya Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, kitab suci ini, dia bisa membacanya dengan baik. Jadi kita harus belajar Al-Quran, harus belajar Al-Quran sampai kita bisa. Karena kalau kita mengaku saya juga percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada kitab suci, percaya kepada Al-Quran, tapi tidak bisa membaca, itu adalah termasuk orang-orang yang tidak beriman atau iman yang tidak sempurna terhadap kitab suci. Kita harus bisa membacanya.
kewajiban kita semuanya orang muslim terhadap Al-Quran. Nih Bapak dan Ibu, ada 6 T. Berapa? 6 T. T banyak T ini. T banyak. Kewajiban muslim terhadap Al-Quran yang pertama adalah T. Yang pertama, tasmi'ul Quran. Kita mendengarkan Al-Quran. Kepada siapa? Kita mendengarkannya kepada guru kita ketika membacakan. Kita dengerin. Pengucapannya setiap huruf harus benar. Sa. Berikutnya apa lagi? Sa. Berikutnya apa yang ada ketik 3? Sya. Setiap pengucapan ini harus benar. Jangan kan dalam sholat kita kalau janji nih, ibu janji, kata ibu, ntar kita ketemu Taman Mini ya, insya Allah. Bener nggak? Insya Allah. Bener nggak? Salah. Yang benar gimana? Insya Allah. Pakai sya. Insya Allah. Kalau insya Allah artinya jika Allah jahat. Sa'a artinya jahat, buruk. Tapi kalau sya'a kehendak. Jadi insya Allah atas kehendak Allah. Insya Allah artinya jika Allah menghendaki bisa bertemu. Jadi cara pengucapan apalagi Al-Fatihah, apalagi yang lainnya. Berikutnya adalah setelah kita bisa, setelah mendengarkan, baru berikutnya tilawah, mengucapkannya mengikuti guru kita. Berikutnya adalah kalau sudah bisa mengucapkan berikutnya tajwidnya, pahami tajwidnya, karena tidak akan sempurna baca Al-Quran kecuali dengan tajwid. Berikutnya adalah tahsin, diarahkan, dibetulkan, diawasi. Sebagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini, kata Ibnu Abbas, setiap hari malaikat Jibril turun kepada Nabi mengajarkan atau tadarus Al-Quran, mengajarkan kepada Nabi. Oleh karena itu para sahabat di bulan Ramadan ini ada yang menghatamkan setiap 3 hari sekali. Ibnu Asakir setiap hari sekali hatam Al-Quran. Ketika 10 akhir Ramadan setiap hari menghatam Al-Quran. Imam Qatadah setiap hari menghatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Mazhab Imam Syafi'i kenal? Di mana kenalannya? Imam Syafi'i adalah setiap hari hatam, malam hatam, 1 bulan 60 kali hatam Al-Quran. Kita udah berapa kali sampai hari ini? Nggak apa-apa, nggak hatam juga, yang penting sering baca ya. Begitu. Kemudian berikutnya adalah setelah tadi berikutnya adalah tahfiz, menghafal. Bapak dan Ibu berusaha untuk menghafal. Kalau sudah hafalan, Ibu menghafalin, ya Bapak remaja ngapalin, setoran sama ustaz, sama ustazah yang bisa membetulkan bacaan kita. Kadang-kadang bapak-bapak nih, kita sudah menghafal benar ya, tapi begitu didengarkan banyak yang salah hafalan kita, supaya dikoreksi. Apalagi di sini bapak-bapak nih, ketika imamnya Ustaz Nabil tidak ada, Haji Dilah tidak ada, jadi harus banyak yang hafal dengan bagus, dengan baik ini bapak-bapak, supaya ketika tidak ada imam dia berani maju menjadi imam. Jangan kayak cerita begini Bu, imamnya nggak ada, ustadznya nggak ada, yang dianggapnya bisa nggak ada juga. Ya udah kamu aja. Udah mulai deg-degan tuh. Bacanya waladhdallin. Apa ya dia pikir baca inna anzalnahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kata dia di belakang lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul gitu. Terus kata imamnya, waduh tartil tuh susah banget ini. Ganti lagi ya suratnya. Ini nggak hafal ini. Dia pilih apa? Yang agak pendekan dikit, kuliah kan ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu. Terus nggak bisa pulang. Pulat-pulit terus. Kata di belakang lakum dinukum waladhdallin. Mamumnya kesel himin. Beruku rakaat yang kedua apa yang saya baca ini? Udah mulai dari sejak Al-Fatihah udah mikir apa nih yang baca ini? Agak kerenan dikit kulhu, udah terlalu ini kulhu.
Inna aja, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Innanya banyak. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'taina lagi. Kata di belakang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makmum yang lainnya mampus. Itu akibat meremehkan hafalan Al-Quran. Oleh karena itulah di sini ada majelis talim, ustazah dari dulu ada majelis talimnya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya pelajari Al-Quran. Yang menyelamatkan, yang berikan pertolongan kepada kita di saat-saat ibu bapak kita semuanya masuk ke dalam kuburan. Siapa yang menjadi teman yang paling setia? Gak mungkin suaminya, gak mungkin anaknya, nggak mungkin istrinya kepada suaminya nemenin. Siapa dia? Adalah Al-Quranul Karim. Mu'nisan fi qabri. Dia menjadi teman yang setia di dalam kuburnya. Syafaat pertolongan di saat-saat tidak ada yang bisa menolong semua pertanyaan-pertanyaan kita. Al-Quran yang menjadikan pertolongan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, bapak ingin menjadi orang yang terbaik, remaja ingin menjadi orang yang terbaik, belajarlah Al-Qur'anul Karim. Demikian sudah 5:30. Ini kalau ada Pak RW, kalau mau sambutan 5 menit, nanti kan kita bagi-bagiin hadiah lomba sholat dan lomba azan akan diumumkan juara 1, 2, 3 harapan, dan termasuk yang tidak dapat juara akan dapat hadiah semuanya. Demikian pengalinya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz atas penyampaiannya mengenai hikmah daripada nuzulul Quran. Baik, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir Bapak